yang nunggu nggak bisa tidur kalau dia di Indonesia. Tapi kalau di dekat saya ya siang, sudah siang ini, sudah jam 11-an. Itu. Tadi saya baru sarapan, tapi dingin di sini, saya belum berani mandi. Terima kasih semuanya masih menunggu saya. Ini mengerikan ya. Ajaran Muhammad ini membuat hanya orang Arab yang kaya, yang lain miskin, menderita karena harus naik haji ke Arab. Ini otak yang luar biasa yang dimiliki oleh Muhammad agar Arab Saudi itu menjadi negara yang kaya raya. Arab Saudi itu, saudara-saudara, dia surplus APBN 700 triliun setiap tahun. Jadi tidak mampu dihabiskan oleh mereka uang dari hasil haji saja. Belum uang jual minyak, belum uang jual tasbih, belum uang jual baju ihram. Nah, kita akan belajar sedikit dari Al-Quran. Itu ada surat ke-22. Surat ke-22 itu perintah haji. Jadi naik haji ke Arab Saudi. Bagaimana orang seluruh dunia ditetapkan kewajiban haji itu adalah bagi mereka yang mampu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat. Ya, syahadat. Yang kedua sholat. Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma rabbana wa tuhajjal baiti man istata ilaihi sabila. Naik haji bagi yang mampu. Jadi itulah rukun yang kelima ini, rukun yang menyempurnakan. Tapi juga itu adalah kewajiban menunaikan haji itu di dalam Islam. Bahkan Muhammad bilang, barang siapa yang hajinya itu mabrur, balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Loh, kalau begitu bagaimana dengan orang yang tidak naik haji karena tidak mampu? Oh, itu kan bagi yang mampu, Pak. Yang tidak mampu, ya ibadahnya, masuk surganya ya dengan yang lain katanya. Dengan banyak amal, dengan ini. Muhammad jangan ngomong begitu dong Bang Mamat. Kalau ngomong itu ya seperti terus terang aja. Jangan mengatakan bahwa orang yang naik haji pasti masuk surga, balasannya pasti masuk surga. Apalagi lu bilang bahwa orang yang bisa mencium batu hitam itu pasti masuk surga dan akan dilayani 72 bidadari. Jangan ngomong begitu dong Bang Mamat. Itu nyusahin orang. Nah, kita kan jauh. Apalagi dari Amerika, dari Indonesia, dari Eropa. Mahal itu ONH-nya. Nah, saudara-saudara, ini Menteri Agama ini harus mundur ini. Lu harus mengundurkan diri dan memberikan jabatan itu kepada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Masa sudah 75 tahun Indonesia merdeka belum ada orang Kristen yang jadi Menteri Agama? Sekali-sekali dong Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim bisa memimpin haji, bisa jadi imam, bisa jadi khotib, bisa apa saja. Bisa kok. Jangan-jangan lebih pintar gua daripada lo dalam hal Islam. Oleh karena itu gua yang jadi Menteri Agama, jangan lo mundur. Nah, ONH tahun ini 39.886.000 rupiah. Itu di luar swab, di luar cek kesehatan, di luar
apa-apalah di Indonesia ini, masuk WC dan sebagainya, makan di ini sudah tidak terhitung. Pokoknya biaya itu segini, 39 juta. Haji kuotanya itu 101.666 orang. Kemudian yang haji khusus itu ya orang kaya, haji khusus itu ya bos, itu yang haji doang terus langsung terbang balik gitu. Kalau haji reguler itu lama di sana, hampir sebulan lah. Ya bolehlah panas-panasan di sana. Itu jumlahnya adalah 88.840 orang. Jadi totalnya itu 190.000 jemaah haji dari Indonesia. Kalau dikalikan dengan 39 juta sekian, itu ONH tahun ini sama dengan 4.347 miliar. Tambah kurang ini ya sama dengan ya 45 miliar, 45 triliun dengan tipu-tipu di ONH itu. Karena setelah polisi ya sama korupsinya dengan Departemen Agama. Ini adalah departemen terkorup di Indonesia. Panipu, pancuri itu banyak di situ. Bahkan banyak juga polisi seperti saudara saya itu dikirim untuk menjadi pegawai Departemen Agama. Padahal sudah mau jenderal itu saudara saya itu dipindahkan ke sana. Oh, tapi ya saudara saya juga itu maklumlah. Tidak seperti saya memiskinkan diri saya demi untuk kebenaran, untuk kehidupan Indonesia ke depan. Itu adalah jumlah haji 190.000 itu sebenarnya kuota Indonesia kalau tidak COVID itu adalah 250.000 jemaat. Nah, pemerintah Arab Saudi itu berusaha terus untuk mengakal-akalin, untuk merenovasi agar ke depan ini pemerintah Arab Saudi mampu menampung jemaat itu 3 juta orang. Nah, kapasitas sekarang itu baru 2.500.000 jemaah haji boleh melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena Arab Saudi itu urusan ini nih, urusan duit, urusan kibul mengibul. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini agar dia makin bertambah kaya. Dengan asumsi bahwa dia mampu mensurpluskan APBN-nya itu 750 triliun rupiah setiap tahun. Ini belum termasuk umroh. Umroh itu bisa sampai 500.000 jemaat setiap tahun. Kalau umroh itu setiap bulan terbang ke sana. Nah, kalau 500.000 dan biaya umroh itu 28 miliar, dan hitung sendiri saudara, berapa triliun yang disumbangkan oleh jemaah haji untuk Arab Saudi. Jadi negara itu sampai sekarang ini, orang Arab Saudi itu yang malas-malas ya jadi polisi. Karena SD pun bisa jadi polisi di sana. Karena rakyat mereka yang miskin, yang susah itu suruh jadi polisi paling gampang karena gajinya besar dan tipu-tipunya juga besar. ngibul. Ada luar biasa dasar Arab ngibul. Ya seperti ya Habib Rizik itu ngibul. Nah, kita masuk kepada perintah daripada ayat Al-Quran itu. Kita buka di dalam surat haji ini
Ayat pertamanya surat ke-22, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar katanya. Ini nakut-nakutin ini Bang Mamat ini. Allah. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anaknya yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil dan akan keguguran dari kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras. Itu ayat keduanya. Ayat ketiga, dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang jahat, yang sangat jahat katanya. Lo kalau lo Allah kok pakai ilmu apa bisa berbantah-bantahan tentang Allah? Allah nggak pernah dilihat. Jangankan Allah, malaikat aja tidak pernah dilihat oleh Muhammad. Ketika ditanya oleh para kadrun zaman itu, Mat, gua mau lihat itu Jibril datang kepada lo katanya. Muhammad kan nggak punya jawaban. Oh, Jibril itu datang ketika saya tidur satu selimut dengan istri saya. Masa ngintip Bang Mamat? Gak bisa ngintip Bang Mamat. Habislah. Nggak boleh main ngintip-ngintip Bang Mamat lagi ini. Jadi Jibril yang diceritakan Bang Mamat itu belum pernah nampak di hadapan para sahabat. Hanya cerita ini. Kamuflase Bang Mamat supaya seolah-olah ada Jibrilnya. Nah, ayat yang keempat tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Nah, saya nggak tahu ini setan ini manusia atau enggak. Karena Muhammad mengancam sahabatnya yang barang siapa yang berkawan dengan setan, dia akan menyesatkan. Muslim itu berarti setan itu manusia juga. Oke lah, kita nggak perlu lari kemana-mana. Ayat yang kelima, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan kamu, yang menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah yang daging yang disempurnakan kejadiannya, yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami. Panjang sekali ini ayat Bang Mamat ini. Sok banget seperti kedokteran aja. Dari air mani, dari tanah, dari tanah liat, dari tembikar katanya. Wah, macam-macam itu ceritanya. Tetapi ini anehnya, si Amin Rais yang seorang dokter percaya dengan ini nih. Tapi nggak apa-apa, namanya juga iman gitu. Nah, kita lari langsung ke ayat 25 ya, saudara-saudara. Karena sudah perintah hajinya ini diambil dari sini. Ayat 24, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Ayat 25. Sesungguhnya orang-orang kafir, nah ini mulai kafir lagi, dan yang menghalangi manusia di jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka bagi semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Jadi saudara-saudara, orang Islam tidak boleh melakukan kejahatan selama ibadah haji itu. Tapi kalau ibadah haji dari Iran itu melakukan ini, mereka melakukan demo-demo di sana. Mereka nggak haji tapi demo. Itu hebatnya orang Iran. Nah, makanya sekarang orang Iran itu nggak boleh lagi naik haji ke Arab Saudi. Nah, oleh orang Iran sendiri bikin tempat hajinya sendiri, ada tawafnya sendiri. Maka
marahlah orang-orang Arab Saudi ini karena orang Iran, orang Syiah khususnya sudah membuat tempat suci. Yang bisa nih kota Qom itu adalah kota suci di mana para imam itu tinggal di situ, hidup di situ. Imamnya Syiah. Makanya Syiah ini dimusuhin habis-habisan sama Sunni, yaitu Arab Saudi ini. Karena mereka sudah nggak mengirimkan lagi hajinya di sana. Boleh haji tetapi dilarang juga. Ya orang Iran ya lebih pintar dari orang Arab gitu. Dan Iran itu sebenarnya Kristennya Islam. Jadi mereka itu sangat tunduk sekali karena dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, Syiah ini dimusuhin oleh Sunni. Yaitu turunan Ali bin Abi Thalib. Itu dimusuhin oleh si Sunni ini. Syiah di Indonesia juga dihabisin, yang di Madura dihabisin oleh saudaranya sendiri. Maka mereka ini mau menunjuk dirinya dengan sama seperti Muslim, ya pakai toa di masjid. Nggak boleh. Giliran mereka toa sendiri, bikin ganggu segala zaman. Aduh, ngaco memang Arab ini. Pengikut Arab, bukan Arabnya. Ya kalau Arabnya di sana ya sama jahatnya juga. Ayat 26. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan Allah, menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ini adalah ayat paling bohong di dunia karena Ibrahim itu tidak pernah ke Mekah, apalagi membangun Ka'bah. Kebohongan yang luar biasa. Tidak ditemukan sejarah Abraham membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail. Bohong besar karena Ismail juga tidak pernah datang ke Arab. Hanya turunannya sajalah yang datang ke sana. Ini harus diakui, harus dipahami. Karena Iran itu di sini, Kanaan itu di sini. Nah, Arab Saudi itu di sini. Bagaimana mungkin dia datang ke sini dulu baru ke Kanaan? Enggak cukup waktu, kecuali pakai buruk kayak Bang Mamat. Dari Ur-Kasdim ke Masjidil Haram lalu ke Palestina. Itu harus pakai buruk. Ibrahim nggak pakai buruk waktu itu. Kendaraan kuda terbang tercepat melebihi suara. Itulah buruk itu. Bagaimana mungkin? Nah, inilah kebohongan Muhammad. Maka ayat ini harus dihapuskan, yaitu ayat 26. Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, yang mengatakan jangan engkau menyekutukan aku dengan apapun, yang disucikan rumahku, sucikanlah. Harus disucikan Baitullah itu. Dan ini adalah ayat kebohongan besar. Siapakah di antara kamu yang ahli sejarah bisa membuktikan Ibrahim membangun Ka'bah itu? Jangan hanya kata Quran. Karena Quran ini, Allah itu khairul makirin. Penipu paling canggih. Itu Allah. Ya siapa? Kalau bukan Bang Mamat juga sebenarnya. Karena Allah yang dibilang sama Muhammad itu nggak ada. Bohongnya Muhammad. Maka ketika saya masuk penjara pertama kali itu, ya jangan ada lagi kedua kalinya. Saya menulis di dalam Facebook saya, Muhammad itu adalah mimpi-mimpi galau Muhammad. Jadi mimpi Muhammad itu adalah Allah itu. Bayangkan, dia mau kawin, Allah datang. Kasih tahu firman. Muhammad mau perang, turun ayat. Muhammad mau merampok Yahudi, turun. Yaitu surat ke
59 surat Al-Hasyr itu, surat pengusiran. Nah, di terjemahan Indonesia, pemerintah Indonesia tidak menyebutkan surat pengusiran gitu. Nggak ditulis karena malu. Karena sejarahnya itu jelas, orang Kristen, orang Yahudi itu diusir dari kampung halamannya. Sebenarnya nggak diusir, gulune dipedoti, boso Jawanya itu lehernya dihilangin, kepala dengan tubuhnya dipisahin. Nah, gitu sajalah. Karena kalau saya mengatakan kata-kata itu nanti dolar saya bisa kuning, artinya tidak menghasilkan apa-apa. Padahal saya sudah khutbah sekian puluh menit, nggak dapat apa-apa. Ya memang saya perlu itu untuk pelayanan saya di Amerika, untuk jalan lah, untuk beli lipstick gitu. Lipstick saya juga, karena di sini kalau nggak pakai lipstick itu bibir itu bisa pecah-pecah karena dingin. Nah, ayat ini perlu dihapus karena kebohongannya itu luar biasa. Tunjukkan saya bahwa Abraham pernah datang ke Arab. Nggak ada. Dan zaman antara Muhammad sampai kepada Ibrahim ini 5.000 tahun. Artinya kota Mekah dengan kota Madinah belum ada. Bagaimana mungkin Abraham datang ke Madinah, kotanya belum ada? Kota kecilnya belum ada. Ya mungkin ada lah. Ada, tapi ya belum bisa dibangunkan tempat ibadah. Inilah kebohongan Muhammad yang paling besar, yaitu mengadakan ibadah haji ini. Karena ibadah haji itu adalah ibadah karangan Muhammad. Tidak ada nabi sebelum Muhammad yang membuat ibadah haji. Kalau dia bilang bahwa Isa itu adalah nabi Islam, Ibrahim Islam, Ismail, Ishak itu nabi Islam, Nabi Musa itu adalah Islam. Terus bagaimana kalau dia mengucapkan syahadat untuk Bang Mamat? As-sudalah wa asyhadu, apa itu? Nggak bisa ngucapin. Dan nabi-nabi itu tidak bisa berbahasa Arab kok. Musa nggak bisa berbahasa Arab. Dia bisanya bahasa Ibrani. Bagaimana mengucapkan syahadat? Inilah kebodohan pengikut Bang Mamat yang super idiot. Seperti UAS. Wah, lo UAS berani nyinggung gue bongkar habis seluruh ajaran ini. Dan saya akan mengungkapkan hadis-hadis. Ini hadis sahih semua. Hadis sahih semua. Nggak bisa. Dan ada juga hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah sedikit daripada hadis sahih. Bagaimana Muhammad? Nanti ngeri saya buka ini. Karena ini bagian dari rahasia saya. Nanti kalau saya sungguh-sungguh sudah, karena saya minta Jokowi ini kita ketemu, Pak Presiden, kita ketemu, saya ngobrol bagaimana menyikat kaum kadrun ini. Saya punya ilmunya, ilmu Yesus Kristus. Saya penasihat baik untuk Pak Jokowi. Saya bisa memberikan jaminan kepada Pak Jokowi tetap aman. Dan bagaimana 2024 ini mereka mau menjadikan Indonesia menjadi khilafah. Tolong, saya cinta NKRI. Ngeri sekali ini Indonesia ini. 2 tahun ke depan ini akan banyak darah menetes. Jadi tolong ya, cepat sembuh Ade Armando, untuk sama-sama membela ini.
Walaupun kita nggak kelihatan, kita bekerja sama. Walaupun kita pernah ribut. Lu sih suka nyinggung-nyinggung gua. Mau nerjemahin Alkitab lagi. Tuh baru mau tafsirin Alkitab. Digebukin sama temanmu sendiri. Itu kejahatan daripada kadrun itu. Bahaya, saudara. Bahaya. Mereka musuh dengan ateis karena nggak Tuhan, nggak bertuhan. Sudah punya Tuhan, gara-gara Tuhannya nggak sama, berantem lagi karena beda Tuhannya, nggak mau salaman dengan orang Kristen. Hane Kristianto itu, dia nggak mau salaman dengan Saifuddin Ibrahim karena Tuhan kita beda. Enggak, kita doa bersama. Tuhan kita beda. Saya usir si Hane Kristianto. Berani ngomong lagi loh. Ya. Ini bahayanya. Sudah sama-sama Tuhan, beda aliran. Sama-sama Allah. Syiah dengan Sunnah itu sama-sama menyembah Allah. Dimusuhin gara-gara tidak satu aliran. Ahmadiyah dimusuhin, sama-sama sembahyang, sama-sama di dalam Sunni, tapi dibabat habis juga. Itu Ahmadiyah. Begitulah karakter dari kadrunia ini. Ini bangsa yang tidak bisa kita kasih pemahaman. Susah pemahamannya. Kemudian gini saudara-saudara ya, saya tidak mengucapkan Arabnya karena kalau sudah Arab saya ucapkan Arab juga oleh YouTube Indonesia dikuningin dolarnya, jadi dolar kuning nanti, nggak menghasilkan. Jadi untuk membongkar 100 ayat ini saya akan menyebutkan dalam bahasa Indonesia, tapi Anda harus tahu saya menguasai bahasa Bang Mamat. Malah kalau Bang Mamat itu hidup, saya akan ngobrol sama dia. Dan akan live bersama dengan Bang Mamat. Dan dia akan menyesal total. Karena saya buka kedoknya itu. Nanti Bang Mamat membunuh saya. Jadi tolong jangan saya dilaporkan ke polisi. Biar Bang Mamat hidup dan saya wawancara live dengan Bang Mamat dan pakai bahasa Arab. Nanti ada penerjemahnya, atau saya terjemahkan sendiri biar kalian Muslim ini yakin dengan apa yang saya sampaikan ini, karena bahaya sekali ajaran Bang Mamat ini. Quran surat ke-22 ayat 27, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Gitu. Jadi disuruhlah untuk mengerjakan haji. Oleh karena itu Menteri Agama hentikan haji ke Arab Saudi. Anggota-anggota DPR ini harus menghentikan ibadah pemborosan harta kekayaan Indonesia. Atau setahun haji, setahun tidak. Begitu caranya. Jangan nguntungin Arab itu dong. Arab itu telah menghina bangsa kita, telah menghina presiden kita, telah menghina ulama-ulama kita, telah menghina rakyat kita. Baca, ada 2 orang WNI yang yang dipanggul kepalanya di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kekayaan ke Arab Saudi bertahun-tahun, sudah puluhan tahun ini.
Kenapa ya pemerintah ini kok bodoh sekali ya? Tahun ini 10 triliun, bukan 10 triliun, untuk 4,5 triliun ngasih duit ke Arab, naik haji ke tempat itu, mutar-mutar batu hitam 7 kali, suruh cium batu hitam. Apa ibadah apa ini? Betapa bodohnya itu. Bangsa bangsa Flintstone. Apa itu ya? Zaman batu. Percaya lagi, suruh cium batu. SBY cium batu, Presiden Indonesia cium batu. Tolong deh Jokowi jangan cium batu. Sial banget ini bangsa. Lempar setan pakai batu. Ya aduh, setan gak bisa dilempar, bong. Bodoh sekali di bangsa ini ya. Tetapi banyak orang Kristen nanya, Pak Saifuddin Ibrahim sudah naik haji belum? Saya bilang sudah, waktu kecil, padahal saya bohong. Saya bohongin itu orang Kristen itu, karena saya tahu dia kepinginnya saya ini sudah naik haji gitu. Ngapain naik haji ke Arab Saudi? Saya sudah bilang kepada bapak saya, jangan naik haji ke Arab. Pakai uang itu untuk sekolah adik-adik saya. Bapak saya tetap aja naik haji. Tetap aja dia naik haji. Oh, saya haji mabrur. Mabur kali. Haji mabur itu terbang bahasa Jawa. Supaya Anda yang bukan orang Jawa itu ngerti sedikit lah bahasa itu. Bapak saya itu pendiri Muhammadiyah, dia itu adalah ketua manasik haji di kampung itu, di desa itu, di kecamatan itu. Dan dia dapat uang dari manasik haji itu, ya seperlunya lah. Mungkin nggak sampai lah 1 juta gitu, paling ya 500.000. Syukuran karena ada bapak saya yang sudah naik haji. Dan bahkan sebelum dia haji itu dia sudah menguasai manasik haji itu karena dia guru agama begitu. Nah, ini harus dipahami oleh saudara-saudara, jangan naik haji ke Arab Saudi. Menteri Agama hentikan pengiriman haji itu. Lihatlah orang-orang NTT yang miskin itu susah, yang di Flores, yang di Sumba, yang di Kupang, yang di Soe, di Timor, gitu. Kasihlah kekayaan itu, jangan ke Arab Saudi. Biar sajalah si Arab itu mati begitu saja, biarin. Nanti kita jadikan negara jajahan kita. Gitu. Jajahan negara kita, karena minyaknya banyak di sana itu. Jangan kasihan suruh naik haji. Mereka itu menghina kita. Kita kirim TKW. Dibuntingin sama Arab. Arab itu jahat. Itu. Tolong ini. Ini anggota DPR kok sidang menentukan ONH tahun ini 39 juta. Ya 39 juta, 40 juta lah semuanya. Uang minimal yang harus disiapkan dari Indonesia hanya untuk cium batu hitam. Muhammad bilang bahwa barang siapa yang sholat di Ka'bah, di Masjidil Haram, dia akan mendapatkan pahala 29.000 kali daripada sholat di masjid lain. Kok bisa-bisanya Bang Mamat itu bilang 29.000 kali pahala daripada masjid lain? Ini ngawur sekali Bang Mamat. Ya, itu kepintaran, kecerdasan. Ada lagi teman saya di dia sekarang jadi dekan di
di UMS, di Fakultas Agama. Dia jadi dekannya sekarang. Berarti dekan yang dulu sudah meninggal dong. Dosen-dosen saya. Namanya ada dosen siapa, dekan waktu itu, Arif namanya. Itu saya yang cukur rambutnya. Dia suka sekali kalau saya yang cukur rambutnya. Karena saya pintar cukur rambut. Termasuk rambutnya Syamsul Hidayat juga. Saya tukang cukur gitu. Dia bilang, Syamsul Hidayat bilang bahwa saya ini bukan guru besar gitu. Saya tidak perlu gelar, saya tidak perlu ijazah. Karena kalau hanya sekedar untuk mempelajari kitab Bang Mamat, dan Mamat itu sendiri buta huruf, nggak perlu. Otak yang diberikan oleh Tuhan, Roh Kudus yang menggerakkan saya, bisa meneliti apapun sekarang. Makin tua makin menjadi. Walaupun saya ini kena gula, nggak ada urusan. Kecerdasan tetap berjalan karena Yesus menolong saya. Dimanapun saya berada. Hati-hati ya, Syamsul Hidayat. Kalau ditanya wartawan, hati-hati. Itu jadi bumerang semuanya. Saya bongkar kepalsuan ajaran Bang Mamat itu sampai habis. Sampai habis. Dan saya ini sekarang ada di negeri orang ini karena terpaksa. Orang-orang sudah mempengaruhi saya supaya segera. Waktu saya ketangkap itu saya mau dibawa ke luar negeri. Jenderal-jenderal itu sudah mengatur semua. Saya ditarik dari dibawa kabur, diculik dari tahanan Bareskrim. Saya mau diculik. Tapi saya bilang saya cinta Indonesia. Supaya saya kabur ke luar negeri, supaya tajam omongan saya. Begitu saya keluar dari penjara, saya diundang lagi sama orang-orang supaya segera kabur dari Indonesia, katanya. Supaya penginjilan melancar dan berani bicara. Saya juga menolak. Karena saya cinta Indonesia. Ketiga kalinya ini terpaksa saya harus tinggal. Gara-gara si Marmut MD itu. Marmut MD bilang, itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Kemudian polisi langsung mengeluarkan tersangka. Polisi goblok, belum juga menangkap, belum ngomong sama gua sudah ditetapkan tersangka. Jahat polisi Indonesia. Kejahatanmu itu luar biasa, polisi. Aceh ditangkap pakai 25 orang polisi. Mestinya disidang di Bali, dibawa ke Ciamis. Ini kan jahat itu. Permainan kotor polisi kadrun. Bambang Siregar. Ya, terima kasih. Ini ayat yang terakhir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk orang-orang, dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Itu pintar ini Bang Mamat. Jadi Idul Kurban tanggal hari Asyura gitu, hari kurban itu dikorbankan. Untuk sebagian kita makan, sebagian untuk diberikan kepada fakir miskin. Arab Saudi itu nggak ada yang fakir miskin satupun. Begitu lahir procot langsung dapat uang dari negara. Uang dari negara itu adalah uang haji. Jadi nggak ada orang Arab Saudi yang miskin.
Daging-daging korban itu dibawa ke negeri ke Afrika, ke Mesir, pakai tronton, pakai mobil besar, fresernya besar, untuk dibawa dan dibagi-bagikan sampai ke negeri-negeri Islam. Yang Kristen nggak dikasih sama Arab Saudi, nggak akan dikasih. Khusus negara Islam doang. Karena itu daging haji, daging kurban. Nah, setelah mereka tahu dari omongan saya ini, maka daging kurban di Indonesia nanti itu nggak akan dikasihkan kepada orang Kristen, akan dikasihkan kepada Muslim aja yang makan daging. Nah, itu jahatnya ini Bang Mamat itu. Dia ngomong begini, haji ini begini. Nah, ini ayat yang ke-28. Saya tambahkan lagi, bukan ayat terakhir rupanya. Ayat 29, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling bil baitil atiq, di bil baitil atiq. Falyutawifu bil baitil atiq. Saya sebut Arabnya lagi. Nanti kuning nih dolarnya nanti. Melakukan tawaf keliling di rumah tua. Tetapi sekarang bukan rumah tua lagi. Itu sudah diperbagus, di dalamnya itu sudah dibuat sedemikian rupa. Di dalam Ka'bah itu sudah dibuat dari porselin marmer yang mengkilat sekali, dan itu setiap beberapa bulan itu dibersihkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tulisan di luarnya itu kata-katanya kalau dulu sebelum Muhammad itu adalah syair-syair yang menang. Setiap di pasar Ukaz itu tempat untuk hari seluruh orang Arab menyampaikan, diperlombakan puisi-puisi. Nah, puisi yang dimenangkan pada lomba tahun itulah ditempel di luar Ka'bah, tetapi sekarang dipakai ayatnya, ayat Al-Quran tentu saja, dari warna emas. Nah, setiap tahun itu diganti oleh pemerintah Arab Saudi supaya kelihatannya baru, apalagi pada musim haji awal itu sudah diganti dengan kain yang bagus, dengan tutupan yang baik, kemudian Hajar al-Aswadnya itu setiap waktu itu dibersihkan karena orang itu mencium, tentu saja ada yang menjilat batu hitam itu, maka dikasih minyak kasturi yang mahal. Itulah model di mana mereka sebagai penerima tamu Allah. Penerima tamu Allah. Mereka menyebutnya apa, lupa lagi istilah Arabnya itu. Samsul Hidayat, apa itu istilahnya? Pembantu rumah suci. Jadi pemerintah Arab Saudi itu menyebutnya sebagai pembantu. Maka selamat datang tamu-tamu Allah. Saya bukan tamu Allah, saya adalah anaknya. Saifuddin Ibrahim, anak Allah. Karena dia percaya dengan Yesus Kristus. Dan dia akan terus menjaga saya dimanapun. Sebenarnya masih panjang ayatnya di dalam surat ke-22 ini tentang haji, tetapi saya bongkar seperlunya bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat palsu buatan Muhammad, dan puncak kekacauan ajaran Islam itu adalah naik haji itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.